wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wat tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin. Thumma ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadhil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, asatid wa asatidah, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kota Madia Surabaya, tepatnya di daerah Tambak Wedi, wabil khusus semua pengurus jam'iyah taklim muta'alim di dalam tentang ilmu tauhid, jamaah yang hadir di majelis maupun di luar, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu anugerah sehingga kita dikumpulkan di sini majelis dalam keadaan sehat walafiat, yang untuk malam hari ini kita akan membahas kunci sisalik di dalam thariqah bertemu Allah itu bagaimana. Apa kuncinya sisalik di dalam thariqah ketika suluk untuk bisa wusul lekas datang Allah itu bagaimana? Berkenaan dengan hal ini, tolong bisa dibuka di dalam surat Al-Maidah ayat 35. Surat Al-Maidah ayat 35. Sing kagungan paketan kali sampai buka ning Google surat Al-Maidah ayat 35. Jadi paketane tidak gawe ndelok YouTube bae bokong-bokong semok. Masuk di Google surat Al-Maidah ayat 35. Monggo kita bahas bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, he eling-eling wong akeh amanu kang do iman sapa ladina. Wahai orang-orang yang beriman. Iman yang bagaimana ini maksudnya? Iman yang keadaan kita percaya bahwasanya Allah itu Tuhan kita, tapi belum ketemu Allah. Mestinya orang mengucap Allah, mestinya ya, harus sudah tahu wujudnya Allah. Satu contoh ngeten.
Bagaimana di atas meja aku bisa menyebut spidol? Lawang spidole ra enek. Mboten saged. Saya akan boleh menyebut spidol manakala wujud spidolnya sudah ada. Bagaimana saya boleh mengucap onde-onde, lawang onde-ondenya tidak ada? Ya gak ngucap saya. Mestinya kita itu Bapak Ibu mengucap Allah lesan kita, mestinya ya dah. Hati kita sudah ketemu wujudnya Allah, mestinya gitu. Tapi ini salah kaprah. Banyak kita khususnya umat Islam mengatakan menyebut Allah, tapi kita belum tahu wujudnya Allah. Tapi kalau ini ditarik dari sisi hukum am atau kelas syariah, nggak apa-apa. Sebelum ketemu ya nyebut terlebih dahulu. Rapopo. Akhirnya surat Maidah memberikan solusi ayat 35 ini nanti. Ittaku wong sing do iman pada Allah tapi belum ketemu Allahnya, disebut nurul iman. Ittaku, takwa siro kabeh. Takwa di dalam takwa ini Pak, bab takwa itu ada 3 syarat. Ilmu, amal, istiqomah. 3 rangkaian inilah disebut takwa. Ilmu yang kumaksud adalah dinut tauhid, ilmu yang untuk mengesahkan pada Allah. Amal yang kumaksud adalah munajat atau khalwat, di dalamnya ada pemahaman zikir. Istiqomah yang dimaksud terus menerus, ini takwa. Sebab jikalau 3 hal ini kita padukan jadi satu, maka hati seseorang akan terbangun tentang bahwasannya Allah terasa dekat. Allah terasa dekat. Padahal Allah sejak dulu itu dekat. Berhubung kita tidak tahu mana sih wujudnya Allah yang dimaksud ilahun wahid, kita belum tahu. Karena ilmunya tauhid belum kita dapatkan. Biasanya gitu. Akhirnya menganggap Allah itu jauh di atas arsy sana. Di atas sak langit 7 ada arsy, disitulah Allah tengok. Biasanya gitu. Duduk di atas kursi. Kalau seperti itu mesti kita akan memfigurkan, membayangkan figur. Padahal tidak seperti itu. Berhubung itu proses kita di syariat, memang begitu. Rapopo.
laksana seperti orang yang berjalan dengan mata buta terus ketabrak tiang atau leneng, ya gak salah karena tidak tahu di depannya ada tiang atau leneng listrik juga. Wis takwa terhadap siapa? Allah ing Gusti Allah. Maksudnya Allah di sini adalah ilahukum ilahu wahid. Itulah Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan yang Maha Esa. Pun watahu lan donyu priyo sira kabeh ndoleka dan carilah ilaihi kunci mendekat dan bertemu terhadap Allah. Watahu lan ndolek ana sira kabeh ilaihi maring kunci mendekat dan bertemu Allah. Al-wasilata ing dalan. Wasilah niku jalan, bisa dikatakan thariqah. Carilah kunci di dalam thariqah untuk mendekat supaya bisa bertemu Allah. Itu maksudnya di situ. Kalau ini sudah Anda dapatkan wajah itu, baru Anda bisa untuk merangi nafsu fisabilihi di dalam jalan Allah, baru bisa. Pun ada pertanyaan, sebab apa saya sudah puluhan tahun mengamalkan di dalam thariqah kita masing-masing, mengapa belum ada tanda-tanda usul pada Allah? Jawabannya karena kita belum ketemu kuncinya untuk mendekat dan bertemu Allah. Namun niku kita di dalam thariqah apapun mesti dibimbing aurat-aurat lewat khususiyah, lewat suluk. Apakah manakibnya, bagaimana cara kita untuk khususiyah itu lewat tawasul si A, si B, si C. Bagaimana kita dzikir, menjaga dzikir di dalam ketika saat kita suluk. Semua kita thariqah itu diajari. Cuman tinggal satu yang menurut saya selama ini belum dibuka. Entah alasannya apa, saya tidak mengerti. Yang jelas kunci suluk, munajat, khalwat menuju wusul bertemu Allah setiap jamaah tidak dibekali. Cukup dibekali aurat-aurat di dalam khususiyahnya. Seperti itu. Oleh sebab itu barangkali ini nanti sebagai jawaban kita yang berpuluh-puluh tahun belum kewusulan terhadap Allah ketika menjalankan thariqah, nanti dicoba apa kuncinya, diterapkan di situ. Nanti kalau tidak buka-buka, Jun sewu, kami yang bertanggung jawab. Wis penak toh, sing penting jenengan purun ngelampahi. Terus kunci yang dimaksud di dalam wasilah itu apa? Wasilah itu jalan, Pak. Bahasa umum thariqah. Wis. Saya kalau bicara wasilah atau thariqah, jalan yang pernah dilakukan oleh baginda Rasul,
adalah baik ibadah sing mahdhuf murni atau ghairu mahdhuf atau tidak murni, beliau selalu membawa kunci. Dalam hadisnya beliau katakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Pun niki. Cuman tidak ditulis mana kuncinya itu. Wes, ini Allah tuangkan di dalam surah Al-Insan ayat 25-26. Jawabannya, kuncinya Allah juga menuangkan khususnya yang lebih jelas di dalam surah Al-Ahzab ayat 41-42. Sederhana, apa? Zikron kathiron. Empun dimaknani zikron kathiron itu secara murad, secara lugah bahasa nggak ketemu. Sampean harus mengambil makna secara maknawiyahnya, jangan harfiahnya. Kalau harfiahnya cukup kelawan sejatine dzikir kathiron tur kang akeh. Padahal dzikir niku macem-macem. Miturut wong syariat dzikir iku afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, syariatnya. Sedangkan orang-orang thariqah beda. Yang syariat disebut dzikir jahar, yang thariqah la ilaha illallah. Niki dzikir siri, diucapkan dalam hati. Beda lagi dzikir yang diucapkan oleh ahli hakikat. Beda lagi, gak terucap. Beda lagi orang-orang yang sudah mencapai makrifat Allah dzikirnya. Beda lagi. Nah, di antara 4 tahapan golongan inilah dzikirnya beda-beda. Bon. Mana yang dimaksud zikron? Sebab di situ sebelum adanya zikron ada seruan Allah, kata perintah, uzkurullaha, do ilingo sira kabeh Allaha ing Gusti Allah. Ingatlah kau sekalian, semua ingatlah pada Allah. Ingat yang bagaimana? Loh, ini dah dijawab, dzikir yang bagaimana sebagai kunci untuk bisa bertemu Allah. Zikron kelawan sejatine dzikir. Iki mutlak niki. Mutlak ini bukan saged dibantah. Contoh ngeten. Siapa yang menggerakkan seluruh makhluk iki? Allah. Iki mutlak. Ilmu apapun nggak bisa bantah. Nggak bisa bantah. Jadi kebenaran ini nggak bisa dibantah dengan hujah apapun. Dzikron sama maf'ulnya maf'ul mutlak, nggak bisa dibantah. Dzikir yang mana? Ternyata Bapak Ibu, dzikir ingat kesadaran hati Anda. Kesadaran loh ini, bahwasannya apa gerai seluruh makhluk iku sumbere gerak dari Allah. Ini gak diucap. Makanya sering saya katakan sebagai zikir sirul asror. Dan di dalamnya ada rasa bertemu, menyatakan su'aul basirah wa ainul basirah wa hakul basirah. Pertama yang harus diasah terus
diistiqomahkan adalah rasa. Nggak ngucap niki. Caranya bagaimana? Ketika jenengan beraktivitas apapun, seperti Rasulullah, aktivitas apapun, beliau iku la yarawna li anfusihim syai'an, tidak merasa yang muncul dalam hatinya, beliau yang melakukan. Bahkan yusyahiduna annal fa'il huwallahu ta'ala, hati beliau itu bersaksi atau melihat atau merasakan bahwasannya sang penggerak, sang yang berperan hanyalah hidup. Hidup itulah yang dimaksud wujude Gusti Allah. Percaya atau tidak, bantah atau tidak, kita nggak bisa. Nggak mungkin kita bisa bantah. Jikalau gerak kita tidak digerakkan hidup, nggak mungkin bisa gerak sendiri. Wes, iki sesuatu yang tidak bisa dibantah. Inilah su'a'ul basirah. Kita harus belajar ketika saat khalwat, ketika saat membaca manakib dalam thariqah kita atau khususiyah, kita harus melepaskan rasa keakuan diri yang melakukan. Baru nanti akan muncul dengan sendirinya dalam hati jenengan satu keimanan, satu rasa yang melakukan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus inilah kunci. Jikalau ini terus jenengan lakukan, maka naiklah ke ainul basirah. Apa? Bertemu Allah. Tandanya bertemu Allah, jenengan kita ruhaniyah tadi yang disebut sebagai salib, makhluk hamba yang disebut sebagai salib yang wusul niku mboten enten pun fana. Makanya itu terjadi saat dalam rasa jenengan itu sudah tidak merasakan diri kita yang melakukan, akan tetapi Allah yang melakukan. Kalau sudah begitu, maka hakul basirah, hidup itu dawuh, yo aku iki sing iso agawe. Aku siapa? Aku hidup itu yang disebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun niki kunci. Urusan saudara saya yang berpuluh tahun ada di thariqah mau terima atau tidak, monggo. Saya berbicara ya sudah ada hujahnya. Al-wasilata, ini jalan. Kita dikasih jalan thariqah A, B, C sampai Z. Itu jalan. Kalau ini tidak Anda membawa kunci hakikat, dikir hakikate ora iso. Titik wonten mriku. Monggo jikalau jenengan ra percaya, praktekke dengan sistem sesuai petunjuk tadi. Intinya Pak, nek kita masih merasa kalau kita yang khususiyah, kita yang khalwat, sampak hulek-hulek cukul ora iso. Pernah Bu hulek-hulek cukul Bu? Bu? Boten pernah ya? Nggak ada ulek-ulek cukul. Artinya sampai kapan nek ulek-ulek putul ono. Kemarin digengkepuk bapake. Artinya sampai kapanpun berpuluh tahun jenengan kali kula ketika suluk nggak bisa ngusul. Bagaimana mungkin kita akan diwusulkan Allah sementara
kita nggak nganut Allah. Justru kita yang maksa pada Allah. Ayatnya diteruskan la'allakum tuflihun, supaya jenengan iki betul-betul menjadi orang yang beruntung. Untung riku, orang yang beruntung, bukan orang muflis, orang yang sengsara, orang yang bangkrut. Berarti bertemu Allah itu adalah golongan orang yang beruntung. Bahkan ini juga diteladankan Rasulullah. Jikalau di dunia ini kau ingin bisa masuk di alam akhirat, bertemu Allah, tiruun apa yang sudah kuteladankan. Apa yang Rasulullah teladankan? Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasan. Uswah Pak ini. Uswah itu tidak sama dengan mawaid. Mau itu, nek dalun ini mau itu. Nek uswah contoh langsung. Contoh yang bagus Rasulullah pun di liman kana yarjullah, terhadap orang yang hatinya ingin ketemu Gusti Allah. Hanya orang yang bertakwalah yang ingin bertemu. Selain itu tidak. Estu. Ini takwanya haqqatuqati, ilmu tauhid diamalkan dalam kehidupan sehari-hari lewat thariqah, aktivitas ibadah murni atau tidak murni, kunci dilaksanakan dengan terus-menerus. Inilah takwa. Bukan takwa secara dohiriyah. Nek takwa secara dohiriyah gampang Pak. Jenengan wajib sholat ya sholat, poso ya poso, zakat haji. Itu takwa cara dohir. Ya niki sing dadekno jasad sampean iku sok iku dadi utuh karena takwa secara dohiriyah. Tapi menurut saya berarti jenengan melepi ambek belatung, melepi ambek rayap. Barang wis bosok kok ya. Lah ngoten nggih. Sekarang sampean di framing, dikongkon mujo-mujo barang sing bosok. Iya, lengge. Bahkan kebanyakan orang yang barangi malah isinya didelok dibalik cor. Wis mbuh. Kula ngrasakno zaman iku wis bingungno. Wis mbuh. Iku semua apa maksud Allah ya? Ngoten. Pun nek ruhaniyah sampean iki pingin utuh juga, artinya tidak akan disentuh oleh siksa Allah, bahkan menjadi orang yang beruntung. Ikuti Rasulullah, apa yang telah diteladankan. Bisanya hati jenengan ada keinginan untuk bisa bertemu Allah, keinginan tok ae lho, keinginan. Anda harus ada takwa yang kumaksud ini. Baru ada keinginan. Sebab nyuwun sewu Pak, golongan nanti menungso itu ono luru. Sing paling wakeh seneng ketemu bokong semok. Nek di dalam Al-Quran bokong semok itu hubbus syahwah, kesenangan apa yang ditiupkan nafsu dalam hati kita, yaitu kesenangan yang bersifatkan duniawiyah. Garwa isine bokong semok itu isine garwa, anak, dunya brono. Niki bokong semok. Banyak pun golongan sing ada di sini.
Tapi sedikit sekali golongan yang hatinya ingin bertemu Allah, kecuali hanyalah mereka yang sudah bertakwa. Baru kalau jenengan sudah ada takwa ini, wal yaumal akhiro, ayatnya begitu, baru Anda bisa masuk ke zona yaum, masa akhirat. Masa akhirat berarti ning dunya iki akhirat sudah tampak di dalam diri seorang yang bertakwa. Tidak menunggu akhirat yang dimaksud setelah kematian. Tidak. Sekarang. Mengapa disebut akhirat? Karena ini urusan gaibnya Allah. Wabtagi fima ataka Allah darul akhirah. Wabtagi, raihlah, fima ing dalam opo ataka kang nugrahke sapa Allah ka ing sira. Mana? Apa yang dianugerahkan Allah? Darul akhirah. Al-Qasas 77. Dar adalah omah, tempat. Akhirah kang bersifat kan gaib. Ngaten. Iki ning dunya iki dilimputi alam akhirat, sebetulnya begitu. Tapi mereka yang bisa masuk hanyalah mereka yang bawa akses. Kalau tidak bawa akses, mboten iso. Wis gak percaya, sampe nang bandara budal nang Jakarta, nggawa tisu. Betul tisu, Pak. Terus nang petugas, niki tiket kula. Mesti sampai dilokno wong gendeng. Mestine kita nggawa akses rupa tiket. Nek Garuda ya mlebu Garuda. Lah kok nggawa tisu? Mboten saged diterima. Tidak bisa. Kecuali iku pesawat sampean. Pesawat sampean dhewe. Rapopo. Lah pesawat Gusti Allah kita nggak bawa, mohon maaf, pesawat si A, sampean nggak melok di pesawat ya harus bawa tiket. Wong tiket ini aja diproses betul dan tidaknya, asli dan tidaknya. Akhirnya sampean harus bawa KTP, diperiksa. Oh ya betul. Biar perjalanan aman, seluruh barang bawaan harus diperiksa. Mboten angger bisa masuk biar aman. Sama kita ketika suluk lewat wasilah atau thariqah apapun, silakan. Yang penting jenengan bawa kuncinya. Jadi wasilah niki adalah jalan untuk menuju dan bertemu Allah. Ilaihi. Di situ dikatakan watahu ilaihi. Kamu harus membawa akses untuk bisa mendekat dan bertemu Allah. Apa aksesnya? Ternyata adalah wahwa adzikru bisiril asrar. Dengan begitu Anda akan bisa masuk fana udzikri, la ilaha illa anta, bisa masuk ke la ilaha illa ana. Wis makrifat, ketemu Allah. Percaya gak percaya, iku dudu urusan saya, ya, bukan urusan saya. Terserah, tugas saya cuman menyampaikan terhadap umat illa mubasyiron wa nadhiron. Gak ada hak untuk memaksa supaya mengikuti dan percaya dengan apa yang kusampaikan. Tidak, Pak. Semua keputusannya ada di hati panjenengan masing-masing. Setelah kunci wasilah itu bisa Anda lakukan, wajahidu, Anda akan bisa, Pak,
berjalan di atas jalan Allah dan bertemu Allah. Dalam arti kata lain, Anda akan bisa memenangkan dalam satu peperangan melawan hawa nafsu, yang nafsu itu wa yasudduna an sabilillah, akan menghalangi perjalanan Anda untuk menuju dan bertemu Allah dengan cara dipaksa ngaku. Dan ini, oh pikir kau, aku sing pikir, aku ning jero ati lho rasa sing muncul, aku yang berkaromah, aku wis. Ini nafsu oleh membuat satu cara untuk menghalangi kita. Tapi di situ Allah katakan wajah itu, dan perango sira kabeh fisabilihi ing dalem di atas jalan Allah. Berarti jenengan wasilah akan menjadi menang dan dimenangkan Allah sangka dene penghalang hawa nafsu, dikarenakan jenengan iki membawa kunci. Isinya kunci fungsinya menetapkan semua itu Allah yang melakukan. Berarti sing ngalahno nafsu sinten? Allah. Pun titik pun. Kita itu terus Pak RW itu wayang. Memang ya betul, kita itu wayang. Laksana wayang kulit. Ora iso obah nek gak diobahke. Ora iso omong, sedaya sing ngomong ya dalange, sing ngobah ya dalange. Kita itu sifatnya persis seperti wayang. Yaitu pun, kalau kita menetapkan kita sebagai makhluk itu seperti wayang, inilah cara Anda akan dikasihi oleh nyun sewu, oleh Allah, otomatis bisa sampai. Walaupun secara dohir jenengan iki dadi wayang sing mlaku di atas jalan taat, oke. Walaupun jenengan iki dadi wayang dilakokno ning dalan gak taat maksiat, ya tetep oke. Semuanya masuk di dalam kotak pun titik. Artinya apa Pak? Ngeten. Jasmani sampeyan nek dilakokno Allah bentuk apapun terus jenengan ridho ikhlas, berarti inilah kekasih Allah. Ridho ikhlas ya napa sih? Pada saat jenengan dilakukan, diperjalankan Allah dengan jalan yang kurang baik di mata manusia, jenengan gak merasa jenengan yang berjalan. Ini loh namanya ikhlas. Makanya dikatakan dalam salah satu makalah Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam, wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Amaliyah apapun itu akan bermanfaat apabila dikasih roh. Nah, roh amal adalah wujude piro-piro rahasiane ikhlas. Pundi rahasiane ikhlas? Ning ati sampean gak muncul rasa hamba yang melakukan. Justru muncul rasa akune Allah yang melakukan. Pertanyaannya adalah ketika diperjalankan Allah di jalan maksiat, betul nggak hati sampean seperti itu? Ini sampean jawab dewe. Kita nggak punya hak untuk mengkoreksi hati orang. Terus ngapain ngoreksi hati orang sementara kita tidak mau koreksi diri sendiri? Nggak ada manfaatnya. Justru nambah penyakit kita sendiri dalam aktivitas apapun. Nyun sewu iki ekstrim loh saya ngomong. Luwe apik kuwi maksiat dohirmu, tapi hatimu bertoat daripada jasmaniahmu toat, hatimu maksiat.
Wis terjemahno dhewe. Ngene gak paham tak jawab, nek paham wis gak tak jawab. Gampangane ngomong ini, luwih apik jenengan iki laku maksiat jasmaniah mbuh apa daripada kuwi laku taat. Taat contohnya kayak sholat, zakat, poso, haji, tapi ruhaniah kita maksiat pada Allah. Karena apa? Ruhaniah nek maksiat iku mesti nglakoni menyekutukan Allah, syirik. Nek iki atine gak syirik tapi jasmaniae sing mak dosane luwih gedhe niki. Tapi aja disimpulno wis maksiat ae terus. Jare Gusti sing penting atiku iku dono nang Gusti Allah. Ya jangan begitu. Kita itu nggak bisa merencanakan, Pak. Nggak bisa. Yang punya rencana itu Allah. Yang menggerakkan Allah, yang memfinishkan juga Allah. Singkat kata, wis dadiya sira belajar seperti wayang. Wis ngoten wae. Meneng ora iso apa pun kembali kepada kuncinya wasilah. Jikalau betul-betul jenengan iki memegang wasilah, kuncinya wasilah, kuncinya bertemu Allah di dalam wasilah, maka tidak butuh waktu lama jenengan itu mesti ruhaniah lekas ada tanda-tanda bertemu Allah. Wis ati sampean kok gampang ayem, ora gampang susah, ora gampang khawatir, ora gampang gelisah. Nek jenengan purun dan mau memfungsikan dzikir sirul asrar di tengah-tengah wasilah apapun, di tengah-tengah aktivitas apapun. Pun cukup semene wae apa yang Allah berikan dalam kesempatan malam hari ini. Kita masuk pada sesi tanya jawab, dan mohon maaf yang jamaah yang biasanya ikut di Tambak Asri ya, biasanya kan habis Tambak Wedi besoknya Tambak Asri. Mohon maaf, bulan Oktober iku Selasanya lebih dahulu Tambak Asri, tanggal 1 itu hari Selasa. Jadi mohon maaf kemarin itu jamaah kok akeh sing kecelik. Saya mewakili pengurus, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita estu dados Selasa besok itu tidak ke Tambak Asri. Selasa besok itu Selasa keempat, berarti jadwal saya ada di Semampir Mekaten. Nggih. Hati mohon maaf atas nama pengurus di wilayah Tambak Asri salah paham ngoten. Jadi memang biasanya itu habis Tambak Wedi terus Tambak Asri. Mboten ningali urutan Selasa ketiga. Monggo menawi ada yang bertanyakan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nyuwun penilaiannya Gus tentang perjalanan menuju Ahad. Kula penilaian. Nggih. Bener napa mboten ngoten Gus? Sing nilai Gusti Allah, senes kula. Perjalanan mboten napa-napa, monggo. Nggih. Perjalanan kula niku waktu speaker dalan jero ya apa? Sing jero gak jelas ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengikuti Gus Muklason mulai tahun 2021 sampai sekarang. Terus berzikir itu terus saya lakukan setiap habis sholat 5 waktu. Nah, setelah itu saya mengalami proses Gus, waktu berzikir itu di siang hari setelah sholat duhur itu saya berzikir itu nafas itu sudah berubah menjadi dingin itu Gus. Akhirnya saya langsung hilang. Lah hilangnya itu saya menuju ke rumah leluhur saya Gus. Nah ternyata di situ itu sudah disiapkan sama leluhur saya Gus, disuruh masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya masuk dan duduk, saya disuruh menunggu Gus. Ternyata ada yang ditunggu itu, ada yang orang yang berjubah putih Gus. Terus wajahnya itu saya lihat nggak kelihatan wajahnya, hanya cahaya wajahnya itu Gus. Akhirnya langsung orang yang berjubah putih itu langsung ngomong, wis langsung berangkat mawon, ngoten Gus. Lah tangan kanan saya itu dipegang sama leluhur saya, ya orang berjubah putih itu menepuk geger saya yang di belakang ini Gus. Langsung berangkat, itu langsung saya meluncur, langsung berwujud cahaya Gus. Dalam hati sampean itu ada keyakinan siapa-siapanya itu dia? Leluhur saya. Beten cahaya itu loh. Iya. Wajah cahaya itu loh. Saya sendiri. Hati sampean itu loh. Maksud saya, sampean kan ditepuk oleh orang yang berjubah. Iya, yang belakang. Maksud saya, ketika saat itu hati sampean ada iman nggak siapa itu? Ada nggak? Ada, mungkin dari kerabat leluhur saya mungkin. Oh gitu ya? Iya. Oke. Itu saya langsung meluncur Gus. Waktu ditepuk itu langsung meluncur, saya berwujud cahaya. Setelah meluncur itu berhenti dengan sendirinya Gus. Dan saya bertemu suara tanpa wujud. Itu suara saya sendiri. Saya disuruh menaruh pikiran saya. DKM pikiranmu itu. Terus saya meluncur lagi Gus. Setelah saya bilang sudah tak deke, itu meluncur lagi Gus. Setelah meluncur saya menerombol seperti penghalang itu Gus. Penghalang seperti karet itu, jebol. Lah semula saya itu cahaya, di situ saya sudah hilang wujud cahaya itu. Terus meluncur, terus saya merasakan hawa yang sejuk dan dingin Gus. Terus hilang. Saya menoleh ke sekeliling saya, tidak ada siapa-siapa, yang ada hanya aku aja. Dan saya berucap, aku tak mudun sih. Seketika itu langsung saya kembali ke jasad Gus. Langsung terbangun saya. Nah itu sudah benar apa belum Gus? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betulkah itu leluhur jenengan? Nah, aku tahu pertanyaan ini. Ternyata jawabannya adalah itulah nata iju husnil ahwal. Apa? Buah ilmu yang disebut kepahaman sing sampean amalke. Berwujud, mohon maaf, siapa yang dianggap sebagai petunjuk tadi bisa mendo-mendo ngaku-ngaku leluhur, bisa mendo-mendo ngaku orang berjubah, padahal itu adalah nataij, piro-piro buah husnil ahwal. Apa? Buah satu ilmu niki sing kula maksud adalah dinul haq yang jenengan amalkan. Sebab itu yang menghantar. Tapi nanti kalau sudah sampai pada tujuan, buah itu sudah semuanya hilang. Artinya ya sudah nggak ikut. Sama, tidak jauh berbeda dengan yang dimaksud
Mi'raj Kanjeng Nabi ketika saat sudah sampai di atas sab langit 7, malaikat muqarrabin terus buruknya ditinggal untuk sampai ke Sidratul Muntaha, kesadaran penuh bahwasanya kita makhluk itu la maujudan, tidak. Pertanyaannya adalah, apakah ketika jenengan rombol seperti karet tadi, mbok dijawab nggih, sampeyan jawab ning ati mawon. Rasa keakuan makhluk sampeyan itu sudah tiada atau belum? Mbok dijawab. Jikalau belum, maka itu benar proses di alam mukasyafah. Tapi jikalau rasa keakuan wujud panjenengan sebagai makhluk itu sudah fana, nggak ada, maka itulah benar proses di dalam menuju alam musyahadah. Alam itu tadi yang bertemu, disebut bertemu itu bukan dua. Yang disebut bertemu itu bukan dua, seperti gini Pak. Kul katakan Muhammad, huwa utawi urip, sifate hidup, dat, Allahu iku Allahu utawi jenenge Allah iku hakikate ahadun esa. Yang dimaksud esa tunggal itu ya di situ. Jadi sampean sendiri dalam hati yang bisa menjawab. Maka tadi jawabannya benar, walaupun itu ada di kasaf, benar walaupun itu di musyahadah. Begitu. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek tangklet Gus. Kula tese niku lho. Antarane nafsu kali syahwat niku beda sifat napa pripun niku. Dan saya tanya, kalau udah bisa mengendalikan syahwat atau syahwat itu udah bisa dikendalikan, apakah itu udah bisa mengendalikan nafsu? Ya seperti itu aja Gus. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syahwat itu kesenangan, artinya syahwat. Tergantung kesenangan yang bersifat apa. Kesenangan itu macam kali, ada yang darul akhirah, ada wala tansa nasibaka minad dunya. Ada kesenangan itu bersifatkan duniawiyah, ada yang bersifatkan ukhrawiyah. Semuanya itu nafsu juga. Keinginan apapun itu berangkatnya juga dari nafsu. Tinggal keinginan itu bersifatkan mana, terserah. Jenengan dalam hati keinginannya itu untuk ke Allah, di akhirat, apakah ke nafsu dunia. Semuanya itu dasar awal itu dari keinginan. Nun faksin namanya nafsu, artinya diri. Tergantung yang muncul di dalam diri kita, diri makhluk apa diri Allah. Syahwat, kesenangan,
Lah, kesenangan yang mana? Bersifatkan kesenangan bertemu Allah, apakah kesenangan bertemu selain Allah? Yang semuanya berawal dari keinginan nafsu, semuanya nafsu, Pak. Dikatakan sebagai hamba yang sudah menjinakkan nafsu, itu sebetulnya yang menjinakkan Allah. Kita nggak bisa punya kekuatan untuk bisa menjinakkan nafsu, nggak bisa, Pak. Untuk menghilangkan, menjinakkan diri ingsun hamba, itu bukan hamba itu. Hamba mboten kuat, mboten saged. Ya Allah sendiri. Sebab apa Allah mengalahkan nafsu di dalam diri jenengan atau menjinakkan jenengan? Jawabannya cuma satu. Dalam surat Az-Zumar 18. Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Mereka yang di dalam hati telah mendengar tentang pembahasan takwa secara hakikat, terus dia fayattabi'una ahsanahu, dan dia lakukan. Itulah awal proses Gusti Allah mentakdirkan atau menggerakkan jenengan ini untuk mengalahkan nafsu, yang nafsu ngajak kesenangan dunia. Sehingga akhirnya rasa keakuan diri makhluk dalam hati sampean sudah tiada. Tinggal rasa keakuan Allah yang wujud atas segala aspek apapun. Nek masalah syahwat, kesenangan tergantung kesenangannya nanti. Bapak Ibu hadirin, sekali lagi, yang bisa mengalahkan dan menjinakkan nafsu itu hanyalah Allah. Lah nafsu napa jenenge merantai atau menghalang-halangi jenengan kali kula untuk ke Allah, iku sing ngongkon ya sapa? Orang yang sudah memegang takwa mesti ya jabe cuman Allah. Sebab namanya iblis iku nggak akan pernah bisa menggoda Nabi Adam jikalau Allah tidak mengizinkan. Nggak bisa, Pak. Sebab iblis nafsu itu ya makhluk, kita juga makhluk. Inilah pentingnya ilmu tauhid itu untuk mengesahkan Allah, bahwasanya yang berkuasa apapun itu hanya Allah, itu esa. Ini pentingnya. Sebab dengan begitulah nanti hati jenengan akan menemukan satu wilayah di mana hati jenengan ketemu ketentraman hati. Tidak mudah rasa muncul khawatir, takut, gelisah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Di situ. Nggih. Lanjut. Ngapunten ya badhe tanggep. Nek suatu misal notabene istri sama anak itu belum ngaji, sedangkan waktu penjelasannya itu ada yang sirnya seperti waktu Allah itu ya ini kan gitu ya. Itu apakah bisa diceritakan kepada anak dan istri yang belum ngaji, termasuk pengalaman rohani, apakah bisa juga dijelaskan? Cuman itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kulo nek berbicara jawab zaman dulu mboten salah. Dulu tuh ya. Karena masih zaman terkesan ini ditutupi.
Kalau sekarang digelar pun monggo, urusan tambah bingung ya monggo, urusan paham ya monggo. Sebab sampean kudu yakin sing gawe bingung ya sapa, sing gawe paham ya sapa. Mboten napa-napa, Pak. Tapi kita jenengan harus ridho atas konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Ketika menghadapi seseorang yang tidak seiman, mohon maaf, jenengan dituduh orang yang tersesat. Bahkan jadi Pak gendeng. Mboten kok. Tapi jenengan harus ridho. Sebab sing gawe gak paham ya sapa, sing damel paham ya sapa. Pun kuncinya ada di situ, barulah akan ridho. Inilah mengapa di antara beberapa nabi dan rasul yang hanya diizinkan Allah membawa syafaatnya Allah hanya Kanjeng Nabi Ibnu Abdillah, karena beliau itu selalu ngetrapke sapa sing gerakno, bukan opo sing digerakno. Sehingga ketika beliau menghadapi kaum yang menentang, kaum Taif pada saat itu, boten muring-muring, dimaklumi masalahnya memang belum paham. Sampai beliau itu tidak hanya dihujat, Pak, dilempar kotoran unta. Bahkan malaikat Jibril mesake melihat Rasulullah itu keadaan seperti itu, menawarkan jasa Gunung Uhud mau diblek nih, tapi dicegah. Artinya kalau sudah berbicara membahas tentang ilmu tauhid, nek dibenci ojo benci, nek dilarani ojo nglarani. Satu sikapan sampeyan kasih maklum, sebab dia memang belum paham, belum mengerti. Pun mboten mawon, mboten napa-napa, Pak. Karena ini ilmu. Sebab ilmu itu wajib didatangkan khusus bagi yang belum mengerti. Sasaran ilmu itu bagi mereka yang belum mengerti. Nggak apa-apa protes-protes terlebih dahulu, nggak apa-apa. Nanti suatu saat pada masa di mana kesadaran itu akan muncul, dia ngenangen, oh iya tiba-tiba bener Pak, ku biyen iku ngene. Ini sering terjadi pada kita loh ya. Dulu mbah bapak kita itu dawuh yang pada saat itu kita nggak ngerti. Contoh, sesuk iku ana sepur metu teko dalane ril. Pada saat itu mikir, yo gak mungkin. Ternyata mungkin jawabannya sekarang sepur kelinci melaku-melaku ning nggone desa. Lah, oh iya. Sok ana wesi sing ngawang. Pada saat itu durung ono pesawat. Pada saat itu mikir kita, mosok mungkin wesi kok iso mabur. Lah ngoten nggih. Oh iya pesawat Jawabannya sekarang sama. Kita itu dulu didhawuhi kakek-kakek kita, mbah-mbah kita, pada saat itu kita tidak paham. Contoh, kuwi nek kepingin ketemu Gusti Allah, carilah galie kangkung. Nek wis ketemu, oh iya bener simbah. Ngoten kok. Nah ngoten lak kosong sih Pak niku. Nek cara syariat kita mencari kemanapun gali kangkung ya ora ono. Nek gali gedang wonten. Lah iku keres iku ya. Nek gali kangkung tidak ada. Boten napa-napa, intine boten napa-napa, tapi kita harus
Ridho ketika konsekuensi itu datang, yang datangnya itu dari orang yang tidak sepaham. Mekaten Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gus dari Madura, anggota baru. Yang saya tanyakan, saya pernah mendengar pengajian bahwa melihat Allah di surga itu 1 minggu 1 kali, itu secara langsung. Yang saya tanyakan, apakah bisa di dunia ini melihat Allah secara langsung, secara zatnya? Yang kedua, Gus, saya menanyakan, kenapa orang yang bermaksiat itu disiksa atau masuk neraka, sedangkan dia yang menggerakkan semuanya itu kan Allah, Gus, kok disiksa? Yang ketiga, Gus, saya mau nanya, anggota baru, dzikir sul aswa itu apa, Gus? Bacanya apa? Baca salawat, apa baca hu Allah gitu, Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Selamat datang nggih anggota baru. Nggih, mugi-mugi jenengan saged ngaltiti memahami. Masalah ini kan pun boten dasar lah ngoten nggih. Sing kula bahas pun. Pertanyaan pertama terkait masalah apa mangga itu? Oh, melihat Allah. Pun sifatnya makhluk niku wujud napa Adam? Adam toh? Adam itu tidak wujud. Sifatnya Allah wujud. Apa mungkin perkara yang tidak wujud bisa melihat wujud? Betul mungkin. Wes ya. Ini dasar pokok. Dari pertanyaan apakah di dunia ini manusia bisa melihat wujudnya Allah? Saya jawab, jawabannya ada 2. Tidak bisa dan bisa. Loh, tidak bisa dan tidak. Dan bisa itu gimana? Ngeten. Yang saya katakan tidak bisa itu mohal. Manusia itu bisa melihat wujudnya Allah dengan alasan manusia itu tidak wujud, tapi merasa wujud, sebab diwujudkan miturut bahasa syariat. Sehingga sampai kapanpun nggak bisa. Apa mungkin perkara yang tidak wujud itu bisa melihat yang wujud? Ini mohal bisa melihat wujudnya Allah si manusia. Saya jawab bisa. Amal arif la yarawna li anfusihim syai'an. Artinya apa? Orang-orang yang disebut orang makrifat itu kan orang yang bertemu Allah toh. Bertemu kan melihat. Adalah orang-orang yang sudah kefanaan wujudnya orang. Orang-orang yang sudah kefanaan wujudnya orang. Bingung kula Gus. Wis. Ngeten lho Pak. Jenengan harus berlaku ini dulu untuk mencapai kefanaan, mencapai alam fana, harus melakukan ilmu amal istiqomah. Nanti dengan sendirinya keakuan kita sebagai manusia yang wujud itu enggak ada. Kalau sudah masuk ke alam fana, yang wujud cuman Allah.
Terus dijawab di dalam surat Al-Hadid ayat 3 bahwasanya wujudnya Allah itu awal ya akhir, dohir ya batin. Wujud batine Allah iki khusus bagi orang-orang yang sudah fana loh ya. Wujud dohire Allah ya sedoyan iki. Mesti can ngeluh amen. Tadi kan sudah saya katakan wujudnya makhluk itu kan sudah nggak ada. Nama makhluk nggak ada karena sudah masuk di alam fana. Pak, iki penghapus Pak, tak tutup wujudnya gak nyoto. Wujudnya nggak nyoto. Setelah ini dihilangkan, baru nyoto. Wis sampean ojo mikir sik wujudnya nyoto dohirnya Allah dulu. Sampean mlebu dulu wujud batine Allah niki. Nanti jenengan akan dipahamno wujud batine Allah nyoto. Buka sifat wajib Allah 20 di bab sifat salbiyah yaitu wahdaniyah, makna sawiji. Sakmene kae iki endi sing padha? Halo, wonten sing padha ta? Mboten enten. Ya iki wujude Allah dohir. Tadi kan sudah saya omong makhluk kan sudah nek jenengan tasik di dalam hati makhluk wujudnya masih ada, mboten sah. Gus kok malah tambah kok Siti Jenar sih. Lah ngoten nggih sampean. Wis ojo dipikir sik wujud dohire Allah nyatane walaupun surat Al-Hadid iku wis njelasno sampean sakniki fokus ae dulu wujud nyata batinnya Allah. Urip ning awak sampean yang disebut laisa kamislihi syai'un. Mboten mawon, ora usah dipaksa-paksa. Awak dhewe Pak, nyun sewu. Nyun sewu. Ibarat kula niki sik ana kelas SMP. Dikongkon mlebu nang kelas SMA ya disalahno. Karena belum selesai SMP. Yes, kita ikuti masa SMP kita gitu loh. Wes itu satu. Sehingga yang disebut orang arif, orang yang makrifat bukan orangnya yang bisa melihat wujudnya Allah, tapi yang bisa melihat wujudnya Allah itu Allah sendiri. Pun satu. Nomor dua, mengapa orang yang berlaku maksiat itu disiksa? Karena mereka merampas haknya Allah, merasa kalau dirinya yang melakukan. Berarti orang yang belum kefanaan orangnya. Nyun sewu Pak, wujud iku sifat wajib sinten? Lah kok kita aku. Wis di dalam sifat ma'ani ada 7 di situ. Kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Kita rampas itu. Sifat wajib Allah itu. Melihat, merasa kita yang melihat. Mendengar, kita merasa mendengar. Berkalam, merasa kita yang berkalam. Berkeinginan, merasa diri kita yang mempunyai keinginan. Kekuatan, kudrat, merasa kita yang melakukan yang kuat. Hidup merasa kita yang dihidupkan. Nah, kita tidak terasa kalau kita itu lebih jahat daripada hayawan. Pun ulaika kal an'am balhum adol. Itulah alasan mengapa Allah siksa. Hanya itu. Kita bicara maksiat kan bahasa dohir. Bahasa perilaku akmal dohir manusia. Yun sewu, kula sobo, saya sobo.
Sopo iku apa? Bahasa Indonesia sopo iku, Pak? Bermain, ya. Dolen, ya. Sing dibubarno Bu Risma iku apa? Doli. Doli itu ternyata singkatan, Pak. Pun paham nggih amen ya? Oh ya, singkatan wis gak salah terus no. Iku singkatan. Sa Asia kula takok iku Doli iku singkatane bla bla bla. Wonten. Engko ae secara pribadi sami kali singkatan turis iki ya padha. Nggih. Wonten singkatane ternyata iku. Mboten ngawur wong-wong biyen iku. Kita mengatakan itu jelek, itu maksiat karena bahasa syariat. Bahasa syariat. Bahasa hakikat, siapa penguasa di situ? Tergantung kita posisinya di kelas mana. Di kelas am, ya mesti ngomong itu nafsu. Nah, ngerti enggak? Kalau kita sudah duduk di kelas khos, apalagi khawasul khawas, mesti ngomong Allah. Sebab penguasa itu nggak ada dua alam ini. Penguasa hanyalah ahad. Itu bagi mereka yang sudah diduduk di khos atau khawasul khawas. Itu. Yes, dari mana kita menjawabnya itu? Dari sistem kacamata syariat atau hakikat? Nah, alasan mengapa itu disiksa? Karena merasa kita makhluk yang melakukan. Titik. Nanti ada bab masalah golongan yang bigoiri hisab, tidak dihitung karena nggak merasa. Bagaimana bisa dihitung? Wong nggak ada apa-apa. Itulah ikhlas, gitu. Makanya Ibnu Athaillah dawuh atine menungso itu ada dua. Husnul a'mali nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin su'ul a'mali nataiju su'il ahwal min qalbin rohibin. Dohir iki di mata Allah kebilang kebuku apik tergantung hatine iku nek apik ing ngersane Allah. Hati nek apik ing ngersane Allah keadaane yaiku hati yang makrifat. Hati yang makrifat pada Allah. Eleke laku dohir ing ngersane Allah, tidak ngersane manusia. Iku tergantung buah di dalam hati kita keadaannya bagaimana. Apa? Mingkol bin rohibin, yaitu hati yang makrifat pada selain Allah, yaitu ngaku-ngaku tadi. Yang kedua, yang ketiga, sirul asal itu yok nopo, wacanane iku yok nopo. Ngeten Pak. Mungkin jangan buka dalam surat Al-Anbiya 87. Tauhid itu la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minal, bukan diwoco, bukan. Kita tidak mengambil dari sisi lughatnya, tapi maknawiyahnya. Maksudnya apa? Ternyata gini Pak. Subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, dalam hati jenengan ini tobat. Ngakoni merasa selama ini kita dolim datang Gusti dengan bentuk kita merampas bajunya Allah tadi. Ngaku. Wes. Jikalau ini sudah ada dalam hati penyesalan, maka la ilaha illa anta, Allah terasa dekat. Cara prakteke apa diwaca mboten, tapi dirasa. Sir itu rahasia. Sirul asrar di dalam beberapa rahasia di dalam rahasia. Lembut mana? Itulah tahapannya ada 3. Su'aul basiroh, merasakan. Ainul basiroh, bertemu, melihat. Hakul basiroh, menyatakan. Ini pekerjaannya hati, bukan pekerjaannya jasmani. Hati jenengan merasakan, mengimankan,
bahwasanya apa yang muncul dan timbul dalam diri kita sebagai makhluk atau di luar diri kita sebagai makhluk, iku sumbernya yang berperan adalah hidup. Berarti jenengan itulah telah mempraktekkan dzikir sirul, mboten ngucap. Nek ngucap Allah iku dzikir sir. Sebelumnya yang muncul dari tauhid la ilaha illa huwa. Terus lesan ngucap Allah muncul dari dzikir la ilaha illallah jahar. Nah, jenengan yang ditanyakan sirul asrar ya diasah dulu rasa tadi. Nanti akan dipindah Allah ke ainul basirah, melihat wujudnya Allah. Sekali lagi saya katakan, yang melihat wujudnya Allah ya Allah sendiri. Lah wujud kita fana, gak ada. Barulah hakul basirah menyatakan yo aku iki Allah. Niki dalam hati lho Pak Bu, ya, dalam hati. Nek sampean tok nonang lesan dohir ruwet tinggo. Nek mungsu wong gak paham. Dek, Gusti Allah juga mangan. Lah iki bingung lah, ruwet tadi nih kok. Wis cukup di hati aja. Wis. Barulah nanti sampai pada fana'u dzikri yang muncul dari la ilaha illa ana pun ingsun tajalli pun ngoten teng riku. Nggih. Mungkin Ibu kita kasih kesempatan, ada enggak? Ada? Kalau enggak ada, mungkin Bapak masih ada, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan Gus. Pripun tim kita bisa menerima, bisa nerimo legowo ridho atas semua ketetapan Allah pada kita, biarpun tidak sesuai dengan keinginan kita, sehingga hati kita menjadi legowo dan nerimo ridho dan santai guys. Mohon tipsnya, matur nuwun. Minangka gelas tutup pisan buka, baru engko air nak ditumpahkan bisa masuk. Minangka gelas, umpama gelas seperti itu. Kalau tutupe iki sik tetap masih ada di gelas, air ditumpahkan dimasukkan nggak akan pernah bisa. Artinya gini, i'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Takdir yang dihadapkan Allah pada kita, baik dilewatkan harta benda ataupun anak, itu macam dua, enak gak enak pun. Kopdi dan pasti, gak enak dan menyenangkan, susah dan senang. Itulah tutup. Kalau itu masih ada dalam diri kita, kita nggak akan bisa ridho, ikhlas, legowo. Karena hati kita melihat tutupnya. Lah tutup ini adalah berupa takdir itu. Dalam ajaran tauhid diajarkan bahwasanya walillahil masyriqu wal maghrib. Makhluk apapun termasuk takdir double dua tadi, iku sing gerakke ya Gusti. Jadi jenengan jangan sampai hati melihat makhluknya yang berbentuk takdir senang dan susah. Lihatlah siapa indahu, siapa yang di sekitar itu, yang menggerakkan siapa. Anda mesti jawab Allah. Nek Syekh Ibnu Athaillah itu memberikan gambaran tidak gelas, seperti Gusti Allah itu laksana seperti orang wanita cantik, sak dunya iki cantik dhewe. Nggawa watu itu takdir enggak enak, diantemno sirah sampean, pelek
kena oping. Ketika sampai ndelok watu mesti misuh-misuh. Nah, ngoten muring. Mesti sampai akan timbul amarah, timbul dendam dan macam-macam. Tapi ketika jenengan melihat wanitanya, walau dicubit, tapi cubitnya sayang, mensem sampean. Anak sapa ya? Apa maneh sampai niki sik bujang, suwe ora payu-payu. Terus arek wedoke mensem. Wah, tir padha irenge, sir padha seneng. Wis tah, gak mungkin jenengan iku gak seneng. Mungkin antemen maneh. Ngono. Itulah laksana seperti itu. Siapapun kita, kalau melihat takdirnya Pak, mboten kira saged nrimo. Qanaah mboten saged. Sebab sifat kita sebagai manusia basariyah moh gak enak njaluk enak tok. Wis iku kunci iku. Ya iku bisikane nafsu datang kita. Bisikane nafsu. Nyun sewu. Sampai di bojo wayu. Sifat basariyah lewat nafsu mesti maksa sampean aku bojoku iku. Lah ngoten nggih. Faktane memang nikah mbek sampean. Lah Gusti aja akoni kuweku. Susah, Pak. Susah. Wong Qatar bojone nyekel HP. WA-an. Mbek sapa? Wis, tawa mburu lah ngoten nggih. Karena kita memang merasa siapapun kita nggak bisa melepaskan pengakuan itu. Yang bisa melepaskan itu cuman Allah kok. Dasarnya dari mana kita akan bisa sendiri melepaskan keakuan, rasa memiliki? Nggak bisa. Mulai kecil kerja, punya rumah, punya mobil, punya pabrik, mesti kita dipaksa nafsu supaya ngaku. Padahal Qur'ane wis ono, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Mocone lancar, tapi prakteknya nang ati wis beda. Nggih. Dadi carane sampean ben gampang qanaah, nrimo, berzikirlah. Yang zikir itu zikir sirul asrar. Mekaten jawabane. Oke, ada lagi, Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Gus, masih ada kebimbangan di hati saya nih ya untuk zikir. Perbedaan zikir latifatul ibad sama ruh itu apa bedanya? Itu aja Gus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Latifatul ibad dan latifatur ruh. Eten. Apa dzikir latifatul ibad? Ikulah letaknya ada di dalam hati. Latifatur ruh adalah ada di rasa. Rasa itu adalah imanul haq yang disebut ihsan. Makanya kita umat Islam itu digolongkan Rasulullah itu 3 golongan. Islam, iman, ihsan. Iman itu ada nur, ada hak nurul iman dan hakul iman. Penjelasannya ngeten. Dzikir latifatul ibad
itu biasanya dilakukan oleh kita-kita ketika saat di kelas thoriqoh. Wacanane ya nopo? Lewat nafas kita disuruh keluar masuk, disuruh untuk mewadifahkan, mengistiqomahkan ismudat, masuk hu, metu Allah, hu, Allah. Dasari ada Al-Insan 25. Wadkur isma rabbika. Muhammad sebutin nama Allah. Baik pagi, sore, bahkan malam. Niki Kanjeng Nabi. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Begitu juga malam. Yang terkenal kita dalam hukum syariat Kanjeng Nabi nek malam iku ora tedung blekok ketorokan gak turu tok, mesti tahajud. Sampai ditakoni sahabat, ya Rasulullah, jenengan iki sudah dijamin oleh Allah surgane, kok sik jenengan iku sujud, kok sik dalu niki, kok sik salat ibadah sampai tondone pemirene bengkak. Jawabannya sederhana, heta walaupun aku dijamin apa gak oleh tah, aku tetap meningkatkan mutu ibadah. Bahkan umpama aku gak merat nih umat, tahajud iku tak wajibkan iku Rasulullah, karena dasare surat Al-Insan 25 dan 26. Nah terus dzikir yang nomor 2, latifatur ruh itu yang bagaimana? Bon, di dalam ruh itu ada imanul haq, orang Jawa mengatakan rasa. Apa imanul haq? Ihsan. Siapa yang imannya sudah ihsan, maka anta budallaha ka'annaka lahu taro. Ketika dia itu menyembah, entah di dalam sholat atau di luar aktivitas sholat, mereka itu seakan-akan bisa melihat wujudnya Allah. Bahasa seakan-akan ini Pak bukan berarti si saleh bisa delok wujudnya. Itulah artinya yang bisa melihat wujudnya Allah adalah Allah sendiri. Jikalau kau tidak bisa melihat itu wujudnya Allah, fa'ilam takun taro, Anda minimal harus merasa selalu dilihat Allah. Itu ihsan. Nah, untuk bisa memunculkan iman sampai ihsan, itu tadi jenengan mau tidak mau, percaya dan tidak percaya, harus membawa kunci di dalam setiap wasilah. Kuncinya yaitu dzikir sirul pun titik wonten mriki. Niki dzikire latifatur ruh. Karena di dalam ruh itu ada rasa, di dalam rasa itu ada cahaya, di dalam cahaya itu ada hidup nyatanya. Niki prosesnya wa inna ilaihi raji'un. Ketika ruh itu terus mendawamkan dzikir tersebut, rasa tadi, maka Allah akan menyalakan di dalam rasa ada cahaya. Yang dimaksud cahaya adalah nur makrifat. Itu jawabannya ada di surat An-Nur ayat 35. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Cahaya ini Bapak Ibu akan hanya Allah berikan pada hamba yang dikehendaki kurtawidi sedikit, minoritas, tidak mayoritas. Itu tidak menyangkut nasab loh Pak ya, belas enggak. Man memakai isim nakiroh umum, siapapun mereka yang sudah membawa kunci. Inilah alasan Allah mengapa nur makrifat itu dinyalakan oleh Allah. Ketika nur makrifat menyala, maka wujud selain Allah di dalam basiroh jenengan langsung hilang.
kalau ini belum dinyalakan, maka wujud selain Allah dalam basiroh hati sampean isi wujud. Padahal selain Allah, al-kaun disebut makhluk, iku sifati zulmah, peteng. Padahal peteng itu tidak wujud. Kapan tidak wujudnya? Kalau lampunya menyala. Dalam ruang RW ini, kalau lampunya ini mati plus dipateni oleh PLN, yang ada adalah kegelapan. Hati kalau cahaya makrifat itu tidak Allah nyalakan, mesti hati sampean iku beriman kalau sakliyane selain Allah itu wujud ada. Itu pasti, Pak. Tapi seiring berjalannya Anda khalwat atau suluk membawa kunci dzikir di wasilah Anda, maka disitulah nur makrifat Allah nyalakan. Tes baru jenengan disebut sebagai hamba yang masuk alam fana. Semua selain Allah dalam pandangan basiroh jenengan gak ada. Akhirnya di dalam cahaya iku ono wujude urip. Wis nyatalah Allah. Kedah Pak, jenengan iki dzikir bisa kami katakan, jenengan kami katakan latifatur ruh. Latifah itu halus di dalam ruh. Berarti apa? Rasa tadi. Rasa itu imanul haq, berarti ihsan. Dengan ihsan inilah akan mendorong cahaya makrifat Allah nyalakan. Dengan nyalanya makrifat nur ini akan nyata wujudnya Allah dalam pandangan basiroh hati panjenengan. Pak RW cekap, sampun cekap. Bapak Ibu hadirin sing durung kebagian, yes kapan mangke disambung lagi. Sedaya nopo semua apa yang telah Allah berikan, faham atau enggak faham, kita harus tawakal pasrah pada Allah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.